Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang manusia dan peradaban yang beranggotakan dari 5 orang. Yang pertama, Salman Alpariski, yang kedua, Uni Yuliani, yang ketiga, Dwiki Sigit Pratikto, yang keempat, Utami Cahyalah Vera, dan yang terakhir, Bima Dwi Kurniadi. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Koenjaraningrat 1990 berusaha memberikan penjelasan istilah kebudayaan, ada pula istilah peradaban. Hal ini adalah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris, civilization, yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang harus maju dan indah. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Hakikat manusia dibagi menjadi 3. Pertama, makhluk Tuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Kedua, hakikat manusia sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai makhluk individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu pada dalam dirinya. Yang ketiga, hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai makhluk kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah itu disebut dengan cultural determinism. Pengertian masyarakat menurut beberapa para ahli. Pertama, Emily Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu yang merupakan anggotanya. Kedua, Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan kelompok yang terpecah secara ekonomi. Ketiga, Max Weber, masyarakat adalah struktur yang ditentukan oleh harapan dan nilai dominan dalam masyarakat. Keempat, Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang kelima, Paul B. Hurton dan Sehun, masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama, memiliki kebudayaan dan melakukan aktivitas di dalamnya. Unsur masyarakat. Yang pertama, kepercayaan dan pengetahuan. Keyakinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang kedua, perasaan. Perasaan akan terbentuk melalui hubungan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, tujuan. Masyarakat memiliki tujuan dan tujuan tersebut dapat berupa peraturan dari tujuan-tujuan yang dimiliki anggota masyarakat. Yang keempat, kedudukan dan peran. Setiap masyarakat akan memiliki kedudukan dan perannya. Yang kelima, norma. Patokan tingkah laku individu dalam masyarakat. Yang keenam, pangkat. Kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang ketujuh, kekuasaan. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedelapan, sanksi. Sesuatu bentuk imbalan atau vonis and reward atas tindakan seseorang. Yang ke-9,
fasilitas, alat untuk mencapai tujuan. Peradaban dan perubahan sosial. Perubahan dalam bentuk struktur sosial, lembaga sosial, sistem sosial, aktivitas sosial, norma sosial, situs alam dan situs sosial. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan. Memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, maupun spiritualitas yang tinggi. Bentuk perubahan sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, perubahan secara tepat atau revolusi. Perubahan yang sangat cepat tanpa adanya perencanaan jauh hari. Perubahan ini menyasar sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. 2. Perubahan secara lambat atau evolusi, yang merupakan perubahan dalam proses yang cenderung sangat lambat, cenderung lama, dan terdapat perubahan kecil yang mengikutinya. Yang ketiga, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan berpengaruh kecil apabila perubahan yang terjadi dalam struktur sosial budaya yang tidak membawa pengaruh langsung kepada masyarakat. Yang keempat, perubahan yang berpengaruh besar. Perubahan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Perubahan berencana atau dikehendaki merupakan perubahan yang terkirakan atau yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki. Sebaliknya, ada perubahan yang tidak direncanakan yang biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Titik perubahan tidak berencana berlangsung di luar perkiraan dari jangkauan masyarakat. Penyebab perubahan karena faktor internal. Yang pertama, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Perubahan jumlah penduduk di daerah tertentu akan mengakibatkan perubahan sosial, walaupun tidak dapat berlangsung secara cepat, dikarenakan ini dapat menyebabkan perubahan struktur dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, adanya penemuan baru. Penemuan bersifat mengembangkan atau menambah suatu kebudayaan dalam suatu masyarakat. Penemuan atau sering disebut dengan discovery akan membentuk perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Seperti yang diketahui, konflik merupakan arti dari masalah, yaitu sebagai salah satu proses sosial terhadap dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya. Yang keempat, pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Revolusi yang terjadi dalam masyarakat akan membentuk perubahan sosial secara besar-besaran. Namun, seringkali revolusi tidak diterima banyak oleh masyarakat dikarenakan ketidakpuasan dalam sistem tersebut. Selanjutnya, penyebab perubahan karena faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor alam. Perubahan yang disebabkan oleh alam biasanya seringkali terjadi. Dan terjadinya adalah suatu bencana di daerah tempat tinggal masyarakat tersebut, sehingga memaksakan masyarakat di daerah tersebut untuk pindah ke daerah baru. Sehingga mereka harus menghadapi adaptasi baru terhadap diri mereka, terhadap lingkungan baru. Yang kedua, pengaruh kebudayaan lain. Pengaruh kebudayaan lain sangat berpengaruh pada keadaan masyarakatnya, dikarenakan jika suatu kebudayaan memiliki suatu taraf yang lebih tinggi dari kebudayaan aslinya, maka akan muncul proses di mana unsur-unsur kebudayaan asli yang ada di dalam masyarakat tersebut dapat bergeser. Dikarenakan kebudayaan yang memiliki taraf yang lebih tinggi akan menguasai kebudayaan di dalam masyarakat tersebut. Modernisasi. Modernisasi adalah suatu perubahan yang direncanakan untuk mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih modern yang penuh dengan kecanggihan. Modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi yang mengubah masyarakat tersebut. Di bidang ekonomi misalnya, dengan tumbuhnya kompleksitas pada industri yang besar. Tumbuhnya industri-industri yang besar tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia, di mana manusia akan semakin berkembang, manusia akan semakin banyak, hal tersebut akan terciptanya ide-ide baru untuk menciptakan industri-industri yang baru. Di bidang politik ekonomi, yang modern memerlukan masyarakat nasional dengan integritas yang baik. Integritas masyarakat di tengah modernisasi sangat diperlukan, sehingga masyarakat dapat menyaring setiap informasi yang ia dapatkan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dirinya.
Ciri-ciri modernisasi. Suatu wilayah atau suatu daerah dapat dikatakan modern. Hal tersebut apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan materi dan kompetensi kebutuhan manusia. Masyarakat yang modern cenderung lebih untuk mencari yang namanya materi. Mereka berfokus untuk pada pekerjaan mereka. Dan ditandai juga dengan kompetensi mereka yang baik sehingga mereka dapat bersaing pada dunia kerjanya. Yang kedua ialah kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan kemudahan kita dalam mengakses suatu informasi, dapat dengan mudah melakukan suatu aktivitas dengan adanya kecanggihan teknologi terbaru. Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan. Hal tersebut kembali lagi kepada poin yang nomor 2, yaitu dengan kemajuan iptek tentunya akan memberi kemudahan kepada manusia. Manusia yang awalnya menggunakan cara-cara yang konvensional akan berubah menggunakan cara-cara yang lebih modern untuk mempermudah kegiatan-kegiatan mereka. Hal tersebut tentunya akan mengefisien pada waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat ialah prinsip logika ekonomi dan orientasi kebendaan yang berlebihan. Modernisasi pada masyarakat tentunya membawa perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut ada yang berdampak positif dan berdampak negatif. Perubahan sosial yang berdampak positif yaitu terciptanya integrasi. Integrasi adalah penyatuan dan pembaruan suatu bangsa hingga menjadikan suatu kesatuan yang utuh. Contohnya pada negara Indonesia, yaitu negara yang menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan pada setiap warga negaranya untuk memilih pemimpinnya tanpa adanya paksaan tertentu, yang menciptakan suatu pembaruan dan diharapkan membawa pada persatuan. Pada sisi negatif akan terciptanya maladjustment. Maladjustment adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi ketika masyarakat tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan. Di era modernisasi yang telah tiba ini, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan individu tentunya akan tertinggal dari masyarakat yang memiliki skill dan kemampuan tertentu. Di era modernisasi ini juga diperlukan kontrol diri yang penuh dari diri masyarakat tersebut sehingga masyarakat tersebut dapat menyaring setiap informasi yang ada. Jika masyarakat tidak memiliki kontrol diri yang baik, maka hal-hal negatiflah yang akan lebih banyak cenderung mengacu pada perubahan modernisasi ini. Contohnya yaitu kenakalan remaja, kriminalitas, dan sebagainya macamnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.